aku dan teman-teman aku bawa topik yang agak fun nih. Tapi sebelum itu gimana kalau kita kenalan dulu? Oke, yang pertama perkenalkan, nama aku Della. Nama aku Nazila. Aku Ica. Aku Aura. Aku Adel. Aku Kiana. Aku Azhar. Aku Daura. Aku Seril. Aku Levina. Kami dari kelompok 3 dan kami akan membawa topik mengenai likuidasi dan pembagian aset. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai definisi likuidasi partnership. Oke, kita masuk ke likuidasi partnership. Menurut kalian likuidasi partnership itu apa sih? Likuidasi partnership itu aku jelasin ya, proses pembubaran sekutu tanpa menghentikan bisnis atau bisa dibilang hanya menghentikan aktivitas dari partnership itu saja. Oh gitu ya, informatif banget nih. Lalu untuk penyebabnya likuidasi partnership itu apa ya? Penyebabnya itu ada banyak sekali. Aku akan jelasin beberapa penyebabnya. Yang pertama itu adalah keluarnya atau jika meninggalnya seseorang partnership dari partnership tersebut atau partnership yang tidak ingin melanjutkan bisnisnya. Sistem perekonomian perusahaan yang kurang mendukung partnership, kemudian ada perselisihan antar partnership dan juga bisa pembubaran partnership karena masalah hukum. Oh gitu, oke. Jadi kalau untuk langkah-langkahnya itu kayak gimana ya? Langsung kita ke segmen selanjutnya ya. Jadi setelah kita memahami apa itu likuidasi dan juga apa saja penyebabnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu langkah-langkah dalam proses likuidasi. Ini akan menjadi panduan praktis tentang apa saja yang harus kita lakukan. Nah, ini bagian penting teman-teman. Proses likuidasi itu nggak bisa asal tutup. Ada 5 tahap utama yang harus dijalani secara hukum dan akuntansi. Nah, 5 tahap boleh dijelasin satu-satu nggak Kak? Itu apa Tentu aja? dong Kak. Tahap pertama itu adalah pengumuman dan pemberitahuan pembubaran. Dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak perusahaan itu dibubarkan. Likuidator wajib mengumumkan pembubaran lewat surat kabar dan berita negara Republik Indonesia. Kenapa harus diumumkan ke publik Kak? Nah, supaya para kreditur tahu dan bisa mengajukan tagihan. Pengumuman itu juga harus dikirim ke Menteri Hukum dan HAM biar status perusahaan tersebut tercatat sebagai sedang dalam likuidasi. Kalau nggak dilakukan, pembubaran nggak sah buat pihak ketiga dan perusahaan bisa diminta tanggung jawab atas kerugian tersebut. Oke, jadi transparansi itu penting banget ya. Iya, penting banget Kak. Ya, aku akan menjelaskan tahap kedua, yakni adalah pemberesan harta kekayaan. Likuidator harus mencatat semua aset dan utang perusahaan, lalu mengumumin rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi tersebut. Berarti utang dibayar dulu Kak? Betul, kreditur dibayar sesuai urutan tagihan. Kalau masih ada sisa, baru dibagi ke pemegang saham. Tapi kalau utangnya lebih besar daripada aset, likuidator harus wajib mengajukan pilot ke pengadilan, kecuali kalau semua kreditur setuju membereskan di luar jalur pilot. Wah, kompleks juga ya. Terus untuk tahap ketiganya? Oke, tahap ketiga adalah pengajuan keberatan kreditur. Setelah pengumuman pembubaran, kreditur punya waktu jangka 60 hari buat menyetujui atau menolak rencana pembagian. Kalau keberatan mereka ditolak, mereka bisa menggugat ke pengadilan. Bahkan yang belum sempat ajukan tagihan masih bisa gugat dalam 2 tahun. Oke. Terus kalau sisa kekayaan sudah dibagi, tapi ternyata masih ada tagihan. Nah, pemegang saham wajib balikin kekayaan itu secara proporsional. Dan kalau likuidator nggak menjalankan tugasnya, ketua pengadilan bisa angkat likuidator baru. Oke, terus siapa yang mengawasi likuidator ini? Nah, itu masuk ke tahap keempat, Kak. Jadi likuidator bertanggung jawab ke RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya. Kalau kurator, dia jawab ke hakim pengawas. Semua proses harus sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, tahap kelimanya adalah penutupan status badan hukum. Setelah semua proses selesai, likuidator wajib lapor ke Menteri Hukum dan HAM dan ngumumin ke publik. Paling lambat 30 hari setelah laporan diterima. Setelah itu, Menteri akan hapus nama perusahaan itu dari daftar. Baru deh likuidasi dianggap selesai secara hukum. Wah, dengan memahami kelima tahapan tersebut, kita bisa melihat ya bahwa likuidasi itu merupakan proses yang sangat runtut, akurat, dan transparan.
Tujuan utamanya adalah memastikan semua kewajiban perusahaan terlunasi dan hak-hak semua pihak terpenuhi sebelum status hukumnya benar-benar dicabut. Jadi likuidasi bukan sekedar menutup bisnis, melainkan sebuah prosedur hukum yang ketat untuk mengakhiri operasional perusahaan secara sah dan bertanggung jawab. Iya, dan semuanya harus dilakukan dengan akurat dan transparan. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut berbincang mengenai distribusi kas ke mitra nih. Kalau dari kata distribusi kas yang berartikan penyaluran atau pembagian kas ke mitra yang biasanya dilakukan setelah perusahaan memiliki kas yang siap dibagikan. Itu betul nggak, Kak? Iya, jadi betul banget nih teman-teman. Jadi awal kas itu dipakai, itu pasti pertama-tama kita tuh harus memprioritaskan untuk membayar utang-utang terlebih dahulu atau membayar utang kepada pihak eksternal. Nanti baru setelah itu kalau misalnya ada sisa, baru kita bisa bagiin atau distribusin kas tersebut ke mitra-mitra. Jadi tetap harus ada tahapan tertentu biar semuanya tuh adil dan sesuai dengan aturan. Oke, bisa dijelasin mungkin step by stepnya atau tahapan dalam melakukan distribusi kas ke mitranya? Oke, bisa banget. Ini agak panjang ya teman-teman, jadi keep on me, oke? Aku jelasin ya. Jadi pertama itu distribusi itu pertama kali kita berikan dulu kepada sekutu yang mempunyai kemampuan menutup kerugian perusahaan paling tinggi. Nah, berdasarkan Uniform Partnership Act, tahapan pertama itu secara umum itu adalah realisasi aset perusahaan yang non-kas itu menjadi kas. Jadi kita jual semua aset perusahaan yang merupakan non-kas, kita ubah jadi kas, kita likuidasi supaya perusahaan itu memiliki kas yang cukup. Nah, nanti perusahaan ini kalau udah ada kas, seperti tadi aku bilang, kita tuh harus memprioritaskan untuk membayar utang-utang terlebih dahulu kepada pihak eksternal. Kita harus bayar nih semua kewajiban-kewajiban yang kita punya, yang perusahaan punya. Nanti setelah itu kalau misalnya ada sisa, baru kita bisa distribusin kas ini ke mitra-mitra. Nah, pembagian kas ke mitra tuh kayak gimana sih? Nah, nanti itu mitra tuh bakal menerima kas sesuai dengan jumlah saldo awal yang udah mereka tanamkan di perusahaan atau yang sebelumnya sudah mereka investasiin lah, istilahnya kayak perusahaan kayak gitu. Nah, jadi nanti secara akuntansi distribusi kas kepada mitra itu bakal dicatat sebagai debit pada akun kas persekutuan dan kredit pada akun masing-masing mitra itu sendiri, kayak gitu. Oh, jadi berdasarkan Uniform Partnership Act itu urutannya bayar kreditur luar dulu, lalu hutang ke partner selain modal dan laba, kemudian sisanya dibagikan sesuai saldo modal partner, Kak. Iya, bener banget. Jadi sejauh ini mungkin teman-teman sudah so far udah paham lah ya untuk apa sih tujuan utama dari distribusi kas ke mitra. Ya nih, untuk memungkinkan mitra memiliki dana tunai atau kas guna memenuhi kewajiban likuiditas, mereka tanpa harus menjual aset investasi sehingga mereka dapat mempertahankan investasi dan menikmati manfaat dari distribusi kas tersebut. Iya, bener banget. Jadi ini tuh juga bisa bertujuan untuk memberikan atau membagikan dana yang diperlukan kepada mitra untuk memenuhi kewajiban pajak mitra itu sendiri. Karena kan distribusi kas ini juga bertujuan untuk meningkatkan likuiditas mitra. Nah, yang sering muncul ini dalam praktik bagaimana menyesuaikan modal partner saat ada perubahan kepemilikan atau distribusi hasil likuidasi yang di sini metodenya goodwill dan bonus dipakai. Betul nggak? Iya, benar banget. Jadi itu ada dua metode ya teman-teman. Ada metode goodwill sama bonus. Aku jelasin dulu yang goodwill. Nah, metode goodwill itu kayak gimana sih? Metode goodwill itu kita gunakan ketika ada partner baru yang masuk ke mitra atau ada partner lama kita yang keluar. Nah, nilai yang disetorkan atau diterima itu pasti ada perbedaan kan dari saldo modalnya. Nah, selisihnya itu kita anggap sebagai goodwill. Nah, yang bakal kita bukukan sehingga modal partner lain itu bisa kita sesuaikan, kayak gitu. Oh, jadi goodwill itu kayak mengakui nilai lebih dari modal partner. Iya, bener banget. Sedangkan kalau untuk metode bonus itu tuh lebih sederhana, lebih enak. Karena kalau misalnya ada selisih setoran, kayak misalnya lebih tinggi, itu tuh langsung selisihnya kita anggap sebagai bonus dan langsung kita bagikan ke mitra-mitra yang ada. Tanpa kayak harus perlu mencatat goodwill dan lain-lainnya. Jadi intinya itu metode goodwill itu mengakui nilai tambahan dalam akun, sedangkan metode bonus itu kita langsung bagi selisihnya ke semua mitra yang ada. Kayak gitu. Oke, jadi paham ya teman-teman. Tapi kalau digabung dengan proses likuidasi urutannya tetap sama ya. Kas dipakai melunasi kewajiban sesuai prioritas, lalu penyesuaian modal itu bisa dilakukan dengan metode goodwill atau bonus tergantung kebijakan firma masing-masing ya. Benar banget, Kak. Terima kasih untuk informasi yang cukup informatif ini. Sama-sama juga, dan di sini kita ingat teman-teman, kita sama-sama belajar. Jadi abis ini kita akan langsung ke segmen selanjutnya.
Nah, setelah tadi kan udah membahas nih bagaimana kayak cara penutupan perusahaannya ketika dilikuidasi. Nah, sekarang kita akan membahas nih Kak Azhar, gimana sih caranya kalau misalnya perusahaannya udah tutup, kemudian apa yang kita lakukan untuk treatment kayak aset, kendaraan, mesin itu pencatatannya gimana? Nah, kali ini kita akan membahas nih Kak Azhar. Bagaimana pencatatan mengenai pelepasan aset itu dan pencatatannya dan dampaknya di laporan keuangannya itu seperti apa gitu. Yang aku tahu sih kas itu diterima, dicatat di sisi debit, sedangkan aset yang dijual itu dihapus dari buku. Contohnya tuh kayak persediaan, peralatan atau tanah yang dijual untuk mendapatkan uang tunai. Nah, itu betul banget nih Kak Azhar, tapi kita akan membahas nih lebih dalam mengenai pelepasan aset. Nah, kalau dapat uang dari hasil penjualan pelepasan aset, itu kita bisa catat di sisi kas. Nah, kemudian lalu aset yang kita jual dari hapus buku itu, apakah kita bisa melihat kalau aset yang kita jual itu untung atau rugi? Nah, kalau misalnya kita untung, itu jurnalnya nih bank di sisi debit, akumulasi depresiasi di sisi debit, kemudian kita menghapus aset tetap. Kalau menghapus aset tetap berarti aset tetapnya di sebelah kredit. Kemudian tidak lupa untuk mengkredit juga keuntungan atas pelepasan aset. Nah, gimana nih kalau misalnya aset yang kita lepaskan itu rugi? Jurnalnya itu yang pertama ada kas sisi debit, akumulasi sisi debit, kerugian atas pelepasan aset di sisi debit, dan tidak lupa untuk mengkredit pelepasan aset tetap. Nah, terus kalau asetnya sudah dijual, terus uangnya buat apa? Nah, kalau uangnya tuh sebetulnya itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing ya Kak. Kan kita udah dilikuidasi. Nah, barangkali itu kita masih ada utang ke vendor, atau kita masih perlu nih pembayaran pesangon untuk karyawan kita. Nah, itu kita bisa istilahnya cover lah untuk kayak utang-utang tersebut. Jadi kita harus prioritaskan pembayaran-pembayaran yang seharusnya kita kewajiban kita dulu kita penuhi gitu. Kalau uangnya kurang? Nah, kalau hal seperti itu mitra wajib menutup kekurangan sesuai bagian dari masing-masing, entah itu dari uang pribadi owner atau dari pemegang saham. Kemudian pasti ada lah pembagian-pembagian yang sudah ditetapkan sama likuidator gitu. Berarti intinya likuidasi partnership itu kayak nutup buku dari cerita usaha bareng ya. Semua asetnya dijual, kewajiban dibayar, dan sisa. Nah, betul banget nih Kak Azhar. Proses ini tuh bukan cuman soal angka di laporan keuangan, kemudian perusahaannya ditutup selesai sampai di situ, tetapi juga soal keadilan. Kan banyak banget kayak kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan. Nah, kreditur itu sebetulnya dilindungin Kak Azhar. Nah, mitra pun harus mendapatkan hak sesuai kontribusinya yang telah diberikan kepada perusahaan itu. Wah, aku jadi makin paham nih. Nah, semoga teman-teman sekalian bisa lebih paham mengenai pencatatan pelepasan aset dan bagaimana cara membayar dari likuidasi dan menutupi dari kekurangannya. Nah, sampai di sini aja nih teman-teman, kita mengenai pencatatan pelepasan aset. Nah, setelah itu kita bisa membahas di segmen selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut membahas mengenai contoh pembagian aset sederhana. Anggap aja nih, usaha kita udah nggak jalan lagi. Dan sekarang waktunya beresin barang dan uang yang masih ada. Oke, jadi ceritanya kita punya usaha bareng terus mau likuidasi gitu? Iya, bener banget. Misalnya kita patungan modal 10 juta per orang. Jadi total 20 juta. Terus mau likuidasi, asetnya tinggal kas 8 juta. Motor operasional 12 juta dan ada utang 5 juta. Berarti total aset 20 juta, tapi harus bayar utang 5 juta dulu. Jadi yang bisa dibagi cuma 15 juta ya, Ra? Betul banget, Nau. Nah, karena kita modalnya sama, pembagian juga harus sama. Masing-masing dapat 7,5 juta. Tapi motor operasional itu gimana? Mau dijual dulu atau mau kamu ambil? Kalau aku sih ambil ya. Berarti nilainya kan 12 juta. Aku dapat motor, tapi harus bayar 4,5 juta ke kamu.
Karena nilai motor yang aku ambil lebih besar dari jatah bagianku. Aku harus bayar selisihnya ke kamu biar pembagiannya tetap adil. Oh, jadi tetap dapat 7,5 juta masing-masing. Yang penting jangan ada yang ngerasa dirugiin sih. Iya, dan ingat utang jangan lupa dilunasin dulu sebelum bagi-bagi. Jangan sampai aset dibagi tapi utangnya ditinggal. Setuju, kadang orang mikirnya cuma tentang aset, padahal kewajiban juga harus diberesin dulu. Jangan cuma lihat yang bisa dibagi, tapi kita juga harus bisa lihat apa yang harus dibayar sebagai kewajiban. Bener banget, Nau. Dan kalau ada aset yang bentuknya barang, kayak motor atau laptop, harus disepakati dulu nilainya. Jangan asal ambil. Intinya sih, kalau mau likuidasi partnership harus transparan, dicatat, disepakatin bareng. Jangan cuma modal temenan tapi nggak profesional. Betul banget. Supaya proses likuidasi berjalan dengan baik, bukan malah jadi ajang konflik. Pembagian aset itu bukan cuma soal langkah, tapi soal kepercayaan dan tanggung jawab juga. Betul gak, Ra? Betul banget. Tak terasa kita sudah ada di ujung pembahasan podcast kali ini bersama Reaksi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian seputar dunia akuntansi. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Dan kalau ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas bisa langsung komen di kolom komentar bawah. Tetap semangat. See you.